Keserakahan adalah luka jiwa, begitu kata Plato, filsuf besar Yunani yang sudah sejak ribuan tahun lalu menyadari bagaimana hasrat manusia terhadap harta bisa menjebaknya dalam penderitaan yang tak terlihat. Di tengah zaman modern yang penuh dengan kompetisi dan ekspektasi, ambisi seolah menjadi nilai luhur yang harus dimiliki semua orang. Kita didorong untuk selalu bergerak cepat, mengejar target, dan tak pernah puas dengan pencapaian saat ini. Namun tanpa disadari, ambisi yang tidak terkendali bisa menjerumuskan kita menjadi budak dari sesuatu yang semula kita kira akan membebaskan, yaitu uang. Dari luar terlihat seperti perjuangan menuju kebebasan, tetapi di dalam, jiwa mulai terjerat oleh ketergantungan yang tak berujung. Sejak kecil, banyak dari kita telah dicekoki narasi bahwa sukses adalah tentang memiliki banyak uang. Sekolah mengajarkan kita untuk mendapatkan nilai tinggi agar bisa masuk universitas bagus, lalu dapat pekerjaan bergaji besar. Media sosial memperkuat ilusi ini, dengan menampilkan kehidupan orang-orang yang dianggap berhasil karena punya rumah mewah, mobil mahal, dan liburan ke luar negeri. Di balik semua itu, ada tekanan diam-diam yang membuat kita merasa gagal jika belum mencapai standar material tertentu. Ambisi, yang awalnya bisa menjadi bahan bakar untuk berkembang, justru berbalik menjadi cambuk yang terus-menerus memaksa kita berlari, tanpa tahu kapan harus berhenti. Tak ada yang salah dengan ingin sukses atau memiliki penghasilan yang layak. Bahkan, itu adalah kebutuhan dan hak setiap orang untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika uang menjadi satu-satunya tolok ukur nilai diri. Kita mulai mengorbankan waktu bersama keluarga, melupakan kesehatan, bahkan kehilangan prinsip, hanya demi angka di rekening. Ambisi pun berubah bentuk, bukan lagi tentang karya atau kontribusi, tetapi semata-mata demi akumulasi. Pada titik ini, uang bukan lagi alat, melainkan tuan yang harus kita layani tanpa syarat. Dalam masyarakat yang mendewakan produktivitas, banyak orang merasa bersalah saat beristirahat. Kita merasa tak pantas berleha-leha jika belum mencapai target tertentu. Padahal, hidup bukanlah kompetisi tanpa garis akhir. Ketika ambisi tidak diseimbangkan dengan kesadaran, kita bisa terjebak dalam siklus tanpa henti. Kerja, cari uang, naik jabatan, lalu kerja lebih keras lagi. Pertanyaan yang seringkali luput kita ajukan adalah, untuk siapa semua ini? Apakah kita bekerja keras demi impian kita sendiri, atau hanya menjalani pola yang ditanamkan oleh lingkungan yang tak pernah puas? Fenomena ini sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Lihat saja bagaimana banyak orang mengukur kebahagiaan dengan hal-hal yang bisa dibeli. Hadiah untuk diri sendiri setelah capek bekerja bukan lagi refleksi syukur, tapi kompensasi karena merasa kosong. Di balik tumpukan barang dan prestasi, sering tersembunyi rasa lelah, jenuh, bahkan kehilangan makna. Ketika uang menjadi pusat dari semua tujuan hidup, kita akan mulai mengorbankan hal-hal yang sebenarnya tak ternilai. Waktu, ketenangan, hingga kemanusiaan kita sendiri. Ambisi yang tak memiliki arah yang sehat akan selalu berakhir dengan kekosongan. Video ini akan membawa kita menyelami lebih dalam, bagaimana ambisi bisa menjadi kekuatan yang membangun atau jebakan yang menghancurkan. Kita akan membedah mengapa orang yang sangat ambisius seringkali justru lebih rentan menjadi budak uang. Kita akan menelusuri bagaimana sistem sosial dan budaya memupuk ilusi tentang kesuksesan yang berujung pada penderitaan batin. Dan yang paling penting, kita akan mencoba mencari jalan tengah. Bagaimana caranya menjadi ambisius tanpa kehilangan arah, dan bagaimana tetap bisa mengejar cita-cita tanpa harus mengorbankan jiwa. Selamat menyimak, dan semoga setelah ini kamu bisa melihat ambisi dengan cara yang lebih jernih. Ambisi adalah dorongan alami manusia untuk berkembang, tumbuh, dan mencapai sesuatu yang lebih baik dalam hidup. Ia sering menjadi pemantik yang sehat untuk mendorong seseorang bekerja keras, belajar, dan menantang dirinya agar keluar dari zona nyaman. Dalam bentuknya yang positif, ambisi bisa menjadi pondasi dari perubahan, inovasi, bahkan kontribusi besar bagi masyarakat. Namun, ketika ambisi berubah menjadi obsesi, terutama terhadap kekayaan, maka batas sehat itu mulai kabur. Obsesi terhadap uang membuat seseorang tidak lagi mengejar tujuan hidup karena panggilan hati, tetapi semata-mata karena ingin mendapatkan validasi dari dunia melalui materi. Perbedaan antara ambisi dan obsesi
seringkali terlihat dari cara seseorang mengambil keputusan dan mengatur prioritas dalam hidup. Orang yang ambisius bisa tetap mengutamakan keseimbangan hidup, memikirkan dampak jangka panjang, dan tidak segan mengatakan cukup saat waktunya tiba. Sebaliknya, orang yang terobsesi dengan kekayaan akan selalu merasa kurang, tak pernah puas, dan terus mendorong dirinya melampaui batas tanpa peduli pada akibatnya. Ia bisa mengorbankan waktu bersama keluarga, mengabaikan kesehatan, dan bahkan melanggar nilai-nilai moral. Selama itu bisa mendekatkannya pada lebih banyak uang. Ambisi yang awalnya membebaskan, pada titik ini telah berubah menjadi belenggu yang memenjarakan jiwa. Ketika uang menjadi satu-satunya tujuan hidup, maka segala sesuatu yang lain menjadi alat untuk mencapainya. Hubungan antar manusia tak lagi berdasarkan cinta atau kepercayaan, tetapi berdasarkan manfaat dan keuntungan. Segala tindakan, bahkan keputusan kecil, diukur berdasarkan seberapa besar potensi cuan yang bisa didapatkan. Obsesi seperti ini perlahan-lahan menggerogoti nilai kemanusiaan dan menjadikan manusia mesin pencetak uang yang kehilangan arah. Dalam masyarakat modern yang sangat kompetitif, perubahan dari ambisi menjadi obsesi kerap tidak disadari karena dibungkus oleh pujian dan kekaguman orang lain. Padahal, diam-diam, seseorang bisa sedang menggadaikan hidupnya sendiri demi angka yang tak pernah cukup. Budaya dan masyarakat memainkan peran besar dalam membentuk cara pandang kita terhadap ambisi dan kekayaan. Sejak kecil, kita sering dijejali cerita-cerita sukses yang selalu berujung pada kekayaan materi. Film, iklan, media sosial, bahkan sistem pendidikan kerap menggambarkan bahwa hidup yang ideal adalah hidup yang dipenuhi kemewahan. Tak heran jika banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi sukses berarti menjadi kaya, dan menjadi kaya adalah tujuan utama yang layak dikejar dengan segala cara. Tanpa disadari, nilai-nilai seperti integritas, kebahagiaan batin, atau kontribusi sosial menjadi kurang dihargai, karena semuanya kalah bersinar oleh gemerlap uang. Di era digital seperti sekarang, pengaruh budaya ini semakin kuat dan masif. Setiap hari kita disuguhkan konten yang menampilkan kehidupan glamor para selebriti, pengusaha muda, atau YouTuber yang tampaknya hidup tanpa beban. Mereka memamerkan mobil mewah, liburan ke luar negeri, rumah megah, dan semua simbol keberhasilan lainnya. Narasi ini membentuk persepsi kolektif bahwa hidup seperti itulah yang harus dikejar. Ambisi pun perlahan mulai dipengaruhi oleh standar eksternal yang dibuat oleh masyarakat, bukan lagi berasal dari kebutuhan dan nilai-nilai pribadi. Kita mulai merasa gagal hanya karena belum mampu meniru standar yang sebenarnya tidak realistis itu. Tekanan sosial untuk terlihat sukses secara finansial membuat banyak orang mengambil jalan pintas, mengorbankan prinsip, bahkan memanipulasi citra diri demi dianggap berhasil. Dalam lingkungan seperti ini, mereka yang memiliki ambisi besar sangat rentan terseret ke dalam obsesi terhadap uang. Budaya yang memuja hasil ketimbang proses memperparah keadaan, karena segala bentuk perjuangan yang tidak langsung membuahkan uang dianggap tidak berguna. Disinilah banyak individu kehilangan jati dirinya, karena terlalu sibuk beradaptasi dengan ekspektasi sosial yang memaksa mereka untuk terus berlomba. Akhirnya, hidup dijalani bukan dengan rasa syukur dan tujuan yang jelas, tapi dengan ketakutan akan kegagalan dan rasa malu karena belum dianggap sukses secara finansial. Ketika ambisi tidak dikendalikan dengan kesadaran yang matang, tekanan mental bisa muncul secara perlahan. Orang yang terus-menerus mengejar kesuksesan finansial tanpa jeda, seringkali hidup dalam kecemasan dan stres yang tinggi. Mereka dihantui oleh ketakutan akan kegagalan, rasa tidak cukup, dan obsesi untuk selalu berada satu langkah di depan. Beban mental ini bisa menggerogoti kesehatan jiwa tanpa disadari, karena dalam masyarakat kita, kerja keras tanpa henti sering dianggap sebagai tanda dedikasi dan keberhasilan. Padahal, di balik semangat itu, seseorang mungkin sedang menuju kelelahan mental yang serius. Dalam banyak kasus, ambisi yang tak sehat justru menjebak seseorang dalam lingkaran depresi yang sunyi. Ia mungkin terlihat produktif dan penuh semangat di luar, tetapi dalam batinnya, ada kekosongan dan kelelahan emosional yang mendalam. Banyak dari mereka merasa hidupnya hampa, meskipun uang dan prestasi terus bertambah. Hal ini terjadi karena ketika semua nilai hidup hanya diukur dari pencapaian materi, maka setiap kegagalan kecil terasa seperti bencana besar. Ketika target tak tercapai, harga diri ikut runtuh. Dan sebaliknya, ketika berhasil,
Kebahagiaan yang muncul seringkali hanya sesaat sebelum rasa lapar itu datang lagi. Selain depresi dan kecemasan, ada juga dampak psikologis lain yang tak kalah serius, seperti kehilangan identitas dan makna hidup. Orang yang terlalu fokus pada uang, seringkali lupa siapa dirinya di luar pekerjaannya atau di luar citra sosial yang ia bangun. Mereka kehilangan waktu untuk merenung, bersyukur, atau menikmati kehidupan sederhana yang sebenarnya memberi kedamaian. Bahkan relasi sosial bisa terganggu, karena seseorang mulai melihat semua orang sebagai alat atau hambatan dalam pencapaian tujuannya. Pada titik ini, uang tak hanya menguras tenaga, tapi juga mengambil alih kemanusiaan seseorang secara perlahan dan halus. Menjadi ambisius bukanlah hal yang buruk, selama ambisi itu diarahkan dan dikelola dengan bijak. Ambisi yang sehat akan membawa seseorang pada perkembangan diri yang konsisten, tanpa harus mengorbankan kesehatan mental atau relasi sosialnya. Kunci dari semua ini adalah keseimbangan, kemampuan untuk tahu kapan harus berlari, kapan harus istirahat, dan kapan harus berkata cukup. Dalam kehidupan yang penuh tekanan ini, menjaga kesehatan emosional menjadi hal yang krusial, karena semua pencapaian finansial tidak akan bermakna jika hati kita rapuh dan jiwa kita lelah. Menyadari batas dan mengenal diri sendiri menjadi langkah awal yang penting untuk menjaga keseimbangan itu. Sayangnya, banyak orang mengira bahwa memperlambat langkah berarti lemah, atau menolak tawaran kerja berarti tidak ambisius. Padahal, justru orang yang mengenali kapasitas dirinya dan mampu mengatur ritme hidupnya dengan sadar adalah mereka yang paling kuat. Mereka tahu bahwa hidup bukan sekadar tentang siapa yang paling cepat atau paling kaya, tetapi siapa yang paling mampu bertahan dengan waras dan utuh. Kesejahteraan emosional tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang bijak, meluangkan waktu untuk diri sendiri, berbicara dengan orang terdekat, dan tidak memaksakan standar kesuksesan yang tidak sesuai dengan nilai pribadi. Ambisi yang sehat harus diiringi dengan kesadaran akan pentingnya hidup yang bermakna. Ini berarti mengejar tujuan finansial boleh, tapi tidak dengan mengabaikan kebahagiaan batin dan nilai-nilai hidup yang hakiki. Kita perlu membebaskan diri dari narasi yang mengatakan bahwa sukses hanya bisa diukur dengan uang. Kebahagiaan tidak selalu hadir di balik saldo rekening yang tinggi, tapi seringkali justru muncul dari momen-momen sederhana yang tak ternilai. Waktu bersama orang tersayang, ketenangan pikiran, dan rasa puas karena hidup sesuai dengan prinsip yang diyakini. Ambisi yang tidak memenjarakan, justru akan menjadi alat pembebas yang sesungguhnya. Di balik kesuksesan yang sering kita lihat di media, ada banyak kisah yang sebenarnya menyimpan luka dan perjuangan batin yang tidak terlihat. Banyak orang yang tampak berhasil secara finansial, justru mengaku merasa hampa setelah mencapai semua target materi yang mereka tetapkan. Ada yang mengorbankan seluruh masa mudanya untuk bekerja tanpa henti, hanya untuk menyadari di usia 40-an bahwa ia tak pernah benar-benar menikmati hidup. Ada pula yang rela mengabaikan keluarga demi mengejar posisi prestisius di perusahaan, namun berujung pada penyesalan karena kehilangan momen-momen berharga yang tak bisa diulang. Kisah-kisah seperti ini menjadi pengingat bahwa uang memang penting, tetapi bukan segalanya. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang menemukan jalan tengah dalam mengejar ambisinya. Mereka tetap memiliki target tinggi, tetapi juga menetapkan batas yang sehat bagi diri sendiri. Mereka tahu kapan harus bekerja keras, dan kapan harus memberi ruang untuk kehidupan pribadi. Mereka membangun usaha atau karir bukan hanya untuk kaya, tetapi juga untuk berkontribusi dan menjalani hidup yang bermakna. Banyak dari mereka mengaku bahwa titik balik terpenting dalam hidup mereka adalah ketika mereka berhenti mengejar validasi eksternal dan mulai mendengarkan suara hati sendiri. Dari situ, mereka justru merasa lebih bebas, bahagia, dan stabil secara emosional. Cerita-cerita nyata ini menunjukkan bahwa setiap orang punya definisi sukses yang berbeda, dan penting untuk kita menemukan versi sukses yang paling sesuai dengan nilai hidup kita. Ketika kita terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita bisa kehilangan arah dan terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir. Sebaliknya, saat kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan datang dari kesadaran dan keseimbangan, maka kita bisa menjadikan ambisi sebagai alat untuk tumbuh, bukan untuk menekan diri. Mendengar dan belajar dari pengalaman orang lain bisa menjadi cermin untuk mengevaluasi arah hidup kita sendiri. Apakah kita benar-benar mengejar impian, atau hanya berlari karena takut tertinggal? Untuk menghindari jebakan menjadi budak uang, kita perlu mulai dengan memperjelas tujuan hidup kita secara mendalam.
Tanyakan pada diri sendiri, mengapa aku mengejar ini semua? Apakah karena dorongan pribadi, atau karena ingin diakui oleh orang lain? Refleksi semacam ini sangat penting untuk menyaring ambisi yang murni dari ambisi yang terbentuk karena tekanan eksternal. Jangan takut untuk meredefinisi arti sukses menurut versi kita sendiri, meskipun itu tidak selalu sesuai dengan standar umum. Sukses bukan soal siapa yang paling cepat kaya, tetapi siapa yang paling sadar akan arah hidupnya dan bisa menikmati prosesnya dengan hati yang utuh. Langkah selanjutnya adalah menjaga keseimbangan antara pekerjaan, relasi, dan waktu untuk diri sendiri. Kita bisa menetapkan batas kerja yang sehat, mengambil waktu istirahat yang cukup, dan rutin mengevaluasi apakah pekerjaan kita masih sejalan dengan nilai yang kita pegang. Jangan ragu untuk menolak tawaran yang tidak sesuai dengan prioritas hidup, meskipun secara finansial tampak menggiurkan. Kita perlu menyadari bahwa setiap keputusan yang kita ambil hari ini akan membentuk kualitas hidup kita di masa depan. Jika kita terus menuruti ambisi yang buta arah, kita bisa kehilangan banyak hal berharga yang tak bisa dibeli dengan uang, yaitu waktu, kesehatan, dan hubungan yang bermakna. Yang terakhir dan tak kalah penting adalah membangun kesadaran spiritual dan emosional yang kuat. Ini bukan soal agama saja, tetapi tentang menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian eksternal, melainkan juga tentang kedalaman batin. Ketika kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki, ketika kita bisa bersyukur dan menikmati hidup meski tidak selalu mewah, maka disitulah letak kebebasan sejati. Ambisi yang terarah dan tidak didikte oleh ketamakan akan membawa kita pada hidup yang lebih utuh. Bukan hidup yang selalu ingin lebih, tapi hidup yang tahu kapan harus berhenti dan bersyukur karena telah cukup.